Shalom para pemirsa di seluruh tanah air, di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali kita dengan penuh sukacita berjumpa kembali dengan acara pendalaman firman Tuhan mengenai roh nubuat. Dan pada saat ini kita sudah memasuki episode yang ke-17. Baik para pemirsa, pada saat ini seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Egul Tom. Shalom. Shalom. Sehat Pak? Sehat Bu, terima kasih. Baik para pemirsa, kita akan memulai acara ini tentunya. Kita akan membahas tentang 10 hukum Allah. Nah Pak Pendeta, boleh saya buat satu pertanyaannya Pak ya di sini ya Pak? Yaitu bagaimana gambaran peristiwa waktu Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Jadi bagaimana keadaan Gunung Sinai waktu Tuhan turun dari surga ke bukit itu untuk memberikan 10 hukum pada Musa, yang mana kita bisa melihat di Keluaran 19 ayat 18 sampai 19. Boleh saya bacakan? Ya, silakan Bu. Ya, Keluaran 19 ayat 18 dan 19. Bunyinya adalah, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Nah, dalam Keluaran 19 ayat 18 sampai 19 tadi, kemudian Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, Tuhan mengucapkan seluruh hukum itu ya Pak Pendeta ya. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat padamu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anak laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah Pak Pendeta, setelah tadi dibacakan tentang 10 hukum Taurat Pak, dan bagaimana keadaan di Gunung Sinai pada saat itu, sekarang timbul pertanyaan begini Pak, siapa Pak yang menulis 10 hukum itu pada 2 loh batu? Baik Bu, terima kasih. Jadi sengaja Tuhan membuat satu demonstrasi yang luar biasa di Gunung Sinai, supaya Israel melihat kehebatan hukum itu, dan bisa mereka lihat sucinya hukum itu, supaya mereka benar-benar tidak menganggap remeh terhadap hukum itu. Karena hukum itu adalah landasan kerajaan Allah. Dan kemudian hukum ini adalah merupakan satu sifat kekal, dan bisa dirubah-rubah. Dan Israel harus benar-benar tahu
bahwa hukum ini menggambarkan watak daripada Tuhan Allah sendiri. Allah sendiri dengan jari-jarinya menuliskan hukum itu pada dua batu. Jadi bukan Musa, Allah menulis hukum. Sendiri ya Pak, yang menuliskan hukum. Menuliskan. Jadi Dengan jari-jarinya sendiri. dengan jarinya sendiri. Dengan demikian supaya jangan ada manusia yang mencoba menambah, mengurang, merubah hukum itu. Karena aslinya tulisan Allah sendiri. Itu Bu maksudnya, luar biasa. Dan ini Ibu tolong baca dalam Ulangan 4 ayat 12. Ulangan 4 ayat 12 Iya. ya, saya bacakan. Ulangan 4 ayat 12 bunyinya, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ya, ayat 2 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ke-10 firman ia menuliskannya. Jari-jari Allah sendiri menuliskan 10 firman pada 2 loh batu. Jelas? Ya, betul. Oke, sekarang pertanyaannya Pak, untuk siapa saja sih Pak 10 hukum Taurat itu sebenarnya? Nah, ada orang berkata, itu kan untuk orang Israel pada zaman Musa. Apa memang begitu? Ya. Tuhan berikan 10 perintah itu untuk orang Israel saja kah? Atau sebenarnya dengan untuk siapa saja? Ya. Coba baca di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Untuk siapa? Untuk setiap orang, untuk setiap manusia, bukan hanya untuk orang Israel. Karena diberikan kepada orang Israel, banyak orang bilang itu untuk orang Israel. Untuk setiap manusia, hukum itu diberi Tuhan Khalik, pencipta kita manusia. Ya. Jadi dengan jelas manusia akan dihadapkan perbuatan-perbuatannya kepada pengadilan yang berlaku atas sesuatu, baik yang tersembunyi, entah itu jahat, entah itu baik. Ya. Jadi akan berdasarkan hukum itu. Ibu baca ayat yang ke-14, Pengkhotbah 12 ayat 14. Khotbah 12 masih yang sama Pak ya? Ya. Ayat yang ke-14 ya Pak? Ya. Khotbah 12 ayat yang ke-14 bunyinya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu jahat. Nah, jadi berdasarkan hukum itulah Allah mengadili setiap orang. Perbuatan orang di tempat yang gelap, tersembunyi atau terang, entah itu baik, entah jahat, itu akan dibawa di dalam pengadilan berdasarkan hukum Allah akan diadili. Nah sekarang kita lihat selanjutnya bagaimana pernyataan Allah tentang hukum itu. Iya. Pernyataan Allah ya Pak. Jadi bagaimana Pak sikap hukum itu dan berapa lama kita hanya itu tahan Pak? Nah, kalau kita mempelajari hukum manusia, Ya. hukum-hukum negara bisa saja direvisi, Berubah ya Pak. dirubah itu sesuai dengan keadaan dan zaman. Ya. Tapi Allah yang tak pernah mengenal bayang-bayang perubahan, Ya. dijelaskan keberadaan hukum itu dalam Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Ya. Saya bacakan di sini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi perintah Tuhan ini tidak perlu direvisi karena memang sudah sempurna dia. Baik, benar, suci. Mau diapain lagi? Ya kan? Segala perintahmu itu adalah benar. Ini perlu kita tekankan oleh karena kelihatannya
zaman sekarang ini, Ya. hukum 10 ini berubah. Ada yang berubah. Nanti kita akan pelajari beraninya manusia itu mengubah salah satu hukum ini. Padahal hukum ini disebut Sudah sempurna ya, Pak. sempurna, benar, adil, dan kekal. Dan jari-jari Allah sendirilah yang apa? Menuliskannya. Kalau tolong Ibu baca penjelasan Roma 7 ayat 12 lagi. Roma 7 ayat 12, saya akan bacakan. Bunyinya adalah, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, banyak orang bilang itu untuk Israel. Tapi Rasul Paulus katakan dalam buku Roma, Ya. hukum Taurat yang dulu itu benar, baik, kudus. Jadi tetap kekal, sebab dikatakan tadi sifat hukum itu kudus, hukum itu juga kekal. Jadi baik perjanjian lama, Ya. perjanjian baru, Ya. hukum itu tetap berlaku. Kekal. Ya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ada orang bilang, manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa, tidak sanggup akan menuruti semua perintah hukum itu. Ya. Memang benar, tetapi dijelaskan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk menurut hukum. Shalom, pemirsa. Allah itu begitu baik. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Jangan lupa itu. Dan Tuhan mau agar kita istimewa di dalam memperlakukan diri kita. Setelah Yesus hadir di hati kita, dan kita semakin mengerti akan kehidupan Tuhan melalui pekabaran firman Tuhan, roh nubuat. Kita bersyukur karena Pendeta Elisa Gultom dan Ibu Yunisa Tapi akan menjabarkan pelajaran tentang roh nubuat. Semoga kegiatan ini akan menolong kita mengalami reach up, menjangkau Tuhan di atas. Kerohanian kita semakin diperbaharui dan akan memotivasi kita untuk melakukan reach out, menginjil keluar. Ingat, jangan kita dipuaskan hanya, wah, luar biasa kita memiliki pekabaran istimewa, mari kita hidup suci. Tapi kita tidak mau bahagikan kebenaran ini kepada orang lain. Ceritakan. Ingat, umat Tuhan Kristen mula-mula begitu mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dia langsung keluar, sampaikan ada kabar baik, sehingga kita akan mengalami kebangunan dan pembaharuan rohani. Banyak jiwa datang menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom kembali para pemirsa. Kita akan meneruskan pelajaran kita untuk roh nubuat ini, dan kita akan teruskan tentunya pertanyaan-pertanyaan kita akan tujukan pada Bapak Pendeta sebagai narasumber kita. Pak Pendeta, sekarang pertanyaannya muncul, Pak, yaitu apakah maknanya hukum itu dituliskan dalam 2 loh batu? Ya, jadi Tuhan Allah sendiri dengan jari-jarinya menuliskan 10 hukum pada 2 loh batu. Menjadi pertanyaan, mengapa tidak dalam 1 loh batu aja? Ya. Atau 3 loh batu, Ya. kenapa harus dalam 2 loh batu? Nah, ini juga ada maknanya. Kalau kita baca, Bu, di dalam Keluaran 34 ayat 28. Keluaran 34 ayat 28 bunyinya adalah, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ulangan 4 ayat 13. Ulangan 4 ayat 13 ya Pak ya. Ulangan 4 ayat 13 bunyinya, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ya. Dituliskan 10 firman pada loh batu. Dan loh batu yang pertama berisi hukum 1 per hukum pertama sampai hukum yang keempat. Ya, loh batu yang kedua, hukum yang kelima sampai hukum ke-10. Oh, gitu
gitu ya Pak. Nah, Yesus Kristus memberikan penjelasannya tentang dua roh batu ini. Ya. Ibu baca dalam Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Iya. Ya. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30 bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dari dua hukum, Yesus katakan loh batu pertama satu hukum, loh batu kedua satu hukum. Ya. Loh batu pertama diperas. Jadi dua ya. Diperas loh batu pertama itu jadi hanya satu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Loh batu kedua diperas. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Nah, dikatakan semua hukum dan ajaran nabi-nabi terletak kepada dua hukum ini. Jadi itu makanya ditulis dalam dua loh batu. Loh batu pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah Khalik penciptanya. Loh batu kedua mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Luar biasa ya. Iya. Jadi dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya Pak, sekiranya ada seorang yang merasa sudah memelihara semua hukum itu, namun ia melanggar Pak ya, hanya satu saja, bagaimanakah ia layak di hadapan Tuhan? Nah, itu makanya kita katakan tadi, Tuhan mau menunjukkan kehebatan, kekudusan, kesucian hukum. Ya. Sehingga dia sendiri menuliskan pada dua batu. Dan diberi kepada Musa dengan suatu demonstrasi kuasa yang luar biasa, kehebatan daripada hukum Tuhan itu. Namun bila mana ada seorang manusia berani menurut 10 tapi satu saja dia langgar, apakah dia masih diperkenan Tuhan? Tolong baca Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10 bunyinya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini harus jelas kepada kita manusia berdosa ini. So ada orang merasa Tuhan, saya pelihara semua hukum, cuma satu aja yang menyimpang dari 10 hukum. Iya, betul. Firman Tuhan tegas mengatakan melanggar satu, melanggar berapa? Semuanya. Semuanya. Jadi kita ini orang penjahat besar. Tidak boleh kita katakan kepada Tuhan, Tuhan hanya satu aja, 9 sudah oke. Tidak bisa. Iya. Kau langgar satu, langgar berapa? Semuanya. Langgar semua. Tapi sekarang pertanyaan gini Pak, bagaimana sifat ketahanan dari 10 perintah itu Pak? Ya, jadi perintah Tuhan ini sampai kapan tahannya? Iya. Tolong ibu baca di dalam ketahanan hukum 10 itu dikatakan Matius 5 ayat 18. Ayat 18 ya Pak ya? Matius 5 ayat 18. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, satu titik tidak boleh tambah atau dikurang. Semua harus jadi, harus diikuti. Dalam kerajaan Allah semua harus pelihara hukum Tuhan. Iya. 10 lengkap. Itu maksudnya. Jadi tidak pernah dirubah, ditambah atau dikurangi. Itu kekal. Kan ya Pak ya? Harus digenapi. Artinya semua orang yang masuk dalam kerajaan Allah harus penurut hukum. Sepenuhnya ya Pak? Sepenuhnya, karena Allah beri kuasa tadi itu. Tapi pertanyaannya sekarang gini Pak, jadi apa sih sebenarnya Pak gunanya hukum itu bagi kita
manusia yang sekarang ini, Pak. Ya, jadi di dalam firman Tuhan dijelaskan Yesus datang mati agar kita manusia ini beroleh pengampunan. Jadi memang benarlah bahwa tidak ada manusia yang tak pernah melanggar hukum. Jadi artinya semua sudah berdosa. Nah, upah dosa maut. Nah, kalau begitu buat apa hukum ini bagi kita manusia? Karena manusia sudah berdosa. Jadi hukum itulah menunjukkan kepada kita akan dosa-dosa kita. Jadi katakan setiap pelanggaran hukum adalah dosa. Jadi apa gunanya hukum sekarang kalau bukan untuk membawa keselamatan? Buat apa itu hukum? Untuk kita pelajari. Roma 2 ayat 18. Roma 2 ayat 18. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, jadi peranan hukum itu mengajar saya, wah ini baik, ini salah, ini benar. Itu dah fungsi hukum itu, mengajarkan yang baik dan benar. Ya kan? Luar biasa ya. Tetapi saya tidak sanggup. Tapi Tuhan berikan kuasa, kan gitu. Jadi orang-orang yang sudah belajar hukum itu, belajar, dia bertanggung jawab untuk memberitahukan, mengajarkan hukum itu. Ayat 19, Roma 2 ayat 19. Roma 2 ayat 19 ya Pak ya. Roma 2 ayat 19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Nah, kalau saya sudah tahu hukum, terang kebenaran, saya harus tuntun orang, nggak boleh ini, salah ini, begini. Jadi tanggung jawab kita semua menuntun orang yang tidak tahu. Jadi dikatakan di sini banyak orang buta sekarang tidak tahu terang, tidak tahu kebenaran, tidak tahu hukum. Kita tuntun mereka. Ya, itulah gunanya hukum itu. Menjadi terang. Tapi sekarang pertanyaannya gini Pak, mengapa sih kita harus takut kepada Allah? Ya, sekarang kita harus takut kepada Allah oleh karena Allah akan mengadili kita dalam pengadilan berdasarkan hukum itu. Jadi kita harus menghadapi apa? Pengadilan. Menghadapi pengadilan. Sebab berdasarkan hukum itu kita harus diadili. Dan setelah diadili tentu ada apa? Ada hukuman. Jadi katakan dasarnya kita harus takut kepada Allah. Dasar apa? Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, iya. Jadi Tuhan itu adil. Dia akan menghadapkan semua perbuatan kita ke pengadilan dan diadili kita berdasarkan apa? Hukum tadi. Itu katakan, takutlah akan Allah, karena perbuatan setiap orang akan dihadapkan ke pengadilan berdasarkan perintah-perintahnya. Sebab 10 hukum itu diberikan kepada setiap orang. Jadi adalah kewajiban setiap orang untuk menurut hukum. Tapi tidak sanggup. Tapi sesuai dengan perbuatannya akan diberi ganjaran di pengadilan. Sekarang pertanyaannya Pak, jadi berdasarkan apakah Pak standar pengadilan Allah? Ya, jadi standar pengadilan Allah dijelaskan dalam Alkitab, dalam Yakobus 2 ayat 12. Itu standar 2 ayat 12 ya Pak ya. Yakobus 2 ayat 12 bunyinya, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi kita didasarkan penghakiman atas hukum itu. Kenapa disebut hukum yang memerdekakan orang?
Kita sekarang orang dijajah oleh dosa. Kalau orang bisa menerima yang menuruti lengkap 10 hukum, merdeka dia. Jadi dimerdekakan dari belenggu dosa. Dan Tuhan memberi kuasa agar kita boleh merdeka, bebas dari perhambaan kepada dosa. Artinya kita boleh menurut hukum itu oleh kuasa yang diberikan oleh Allah. Oke. Nah, Jadi, sekarang, jadi pertanyaannya sekarang gini Pak malahan. Jadi bagaimana Pak seorang itu tahu akan dosa adanya Pak? Jadi banyak Adanya dosa itu gimana? ya, sudah dijelaskan manusia diberi kewajiban untuk menurut hukum, lengkap 10 hukum. Jadi ditekankan ulang kepada setiap orang, dosa itu apa? 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 ya Pak ya. Yaitu Yohanes 3 ayat 4 bunyinya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Dosa artinya melanggar hukum Allah. Jadi kalau hukum Allah kata, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan atau sia-sia, terantuk kaki, ya Allah, berbohong sana, ya Allah, ya, kamu sebut nama itu dengan sia-sia, ya dosa. Dosa ya Pak ya. Itu kalau udah refleks gimana tuh Pak? Kadang-kadang kan apalagi orang-orang luar Pak. Ya itu, oh my God, gitu kan. Ya itu tidak dianjurkan. Ya panggillah maminya. Ya mami sakit. Ya, kenapa mesti mengadu kepada Zalik? Karena nama itu sang sakral. Nggak boleh sebut. Nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh. Sering sekali sembarangan. dengarkan saat ini Pak. Kalau menyebut nama itu, sebutlah dengan gemetar lidah dan katakan apa permohonan kepada dia. Itu aja. Panggil dia. Tapi kalau kaki terantuk panggil itu, itu seperti apa itu? Kata-kata biasa. Melecehkan ya Pak. Melecehkan. Itu dosa. Jadi lihat sekarang banyaknya pelanggaran itu dengan kata-kata sembarangan. Ya, betul Pak. Kuduskan hari Sabat. Orang tidak tahu hari Sabat. Kerja 7 hari. Ya, banting tulang, ya. Dosa. Berilah ya Pak ya. Ya, jadi dikatakan beristirahatlah pada hari yang ke-7. Ya. Itu sekarang kita lihat banyaknya manusia yang melanggar hukum itu. Ya. Dan kita harus sadarkan, kamu dosa. Dan upah dosa adalah maut yang kekal, maut yang kekal. Sekarang pertanyaannya gini Pak, kenapa Yesus menegur orang Farisi pada saat itu? Karena adat istiadat mereka. Nah sekarang banyak orang adat yang nggak lebih hebat dari hukum, ya. Apalagi orang-orang kita dari Sumatera itu, kadang adat itu lebih ditinggikan daripada hukum. Yeah. Nah hal yang sama terjadi pada zaman Yesus, sehingga Yesus menegur orang-orang Farisi yang terlalu meninggikan istiadatnya daripada hukum. Yesus tegur. Bagaimana, dalam hal apa Yesus tegur? Ibu tolong baca Matius 15 ayat 4 sampai 6. Matius 15 ayat 4 sampai 6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat gunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, di sini kita lihat, firman Allah mengatakan hukum ke-5, hormati ibu bapakmu. Ya. Datang guru-guru agama Farisi ini, sudah harta kekayaanmu itu pakai untuk persembahan. Duh, Pak, itu untuk biaya orang tua. Sudahlah, yang lebih penting persembahan ke sini. Jadi lebih penting tradisi, persembahan dan upacara agama daripada tanggung jawab kepada orang tua. Nah ini sekarang sebenarnya rumah-rumah jompo itu tidak perlu ada, karena tanggung jawab anak kepada orang tua. Oh. Itu. Iya, iya. Orang tua sudah tua, pelihara. Tanggung jawab anak tuh Pak ya. Ya, tanggung jawab anak.
Tidak perlu ada jompo. Nah inilah. Lihat ini ditegur Yesus. Luar biasa. Tanggung jawab anak kepada orang tua. Dia harus memelihara terus. Ya. Sekarang kalau kita, kenapa lebih senang orang tua di rumah jompo daripada di rumah? Ya karena anaknya dilihat mukanya terus. Ya, perhatikan ya Pak ya. Berkerut terus. Walaupun dikasih makan, anak bantunya juga beringas. Sudah lebih baik saya di rumah jompo. Itu. Jadi tanggung jawab, hormati orang tuamu sampai mati. Tanggung jawab. Nah inilah yang ditegur oleh Yesus. Luar biasa ya. Ya. Sekarang Pak, pertanyaan terakhir mungkin pertanyaannya Pak ya. Bolehkah seorang mengaku mengenal Allah tetapi tidak menuruti hukum Allah? Ini sangat penting sekali nih Pak. Kalau kita tanya sekarang, kamu nggak kenal Allah, siapa bilang tidak kenal? Marah orang kalau sebut tidak kenal Allah. Ya kan? Tapi kamu pelihara hukum ini. Hukum yang mana? Pura-pura lagi. Jadi ayat ini dibilang 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Barang siapapun dia, kau kenal Allah, kenal Pak. Oh sejak kecil kenal. Tapi kau menurut hukum perintah yang keempat itu, hari Sabat umpamanya, enggak juga. Karena kenapa? Enggak ikuti Sabat. Ya karena nenek moyang saya sudah dari dulu, jadi saya ikutin aja. Pendusta. Ribuan bahkan jutaan manusia sekarang mengaku mengenal Allah, tetapi tidak menurut apa? Perintah. Pendusta. Semoga kita melalui pelajaran ini sadar diri, ya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang mengenal Allah dengan mencari tahu hukum, mempelajarinya, dan mengikutinya. Tidak boleh satu pun dilalaikan. Karena melanggar satu, melanggar berapa? Semuanya. Melanggar semuanya. Ya, baik para pemirsa, pelajaran kita hari ini sangat luar biasa sekali, yaitu mengenai 10 hukum Allah. Dan kalau Anda ingin lebih tahu lagi, biarlah kita boleh mengulang pelajaran yang ada ini. Bahkan kita boleh membaca setiap hari firman Tuhan yang sudah tadi dipandu oleh Bapak Pendeta Egulton. Dan juga kita boleh membawa siapa saja, sahabat kita, teman kita, keluarga kita. Kita boleh belajar mengenai firman Tuhan yang ada pada Alkitab ini. Baik para pemirsa, kita senang sekali. Tentunya kita akan bertemu lagi pada hari yang berikut dengan tema yang berbeda tentunya. Tapi Pak Pendeta, sebelum kita menutup acara ini, boleh Pak Pendeta mendoakan para pemirsa yang pada saat ini sedang mengikuti acara kita. Juga kita doakan untuk negara kita dan kita masing-masing, Pak Pendeta. Ya Bu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Khalik semesta alam, Engkaulah pencipta kami. Engkau sudah memberikan kepada kami 10 perintah yang benar-benar suci, yang Engkau dan tanganmu sendiri menuliskannya pada waktu memberikan kepada orang Israel dengan 2 loh batu. Tuhan di surga, tolonglah supaya kami benar-benar menyadari bahwa perintah Tuhan itu kekal, dan perintah Tuhan itu mengajarkan kepada kami jalan yang benar, kudus, supaya kami boleh menghindari dosa, karena setiap pelanggaran pada hukum benar ada menjadi dosa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sudah berjanji memberikan kepada kami Roh Kudus agar kami berkuasa dan sanggup mengikuti perintah Tuhan, agar kami boleh lulus dalam pengadilan yang Engkau akan lakukan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dalam hidup ini. Tuhan kami di surga, terima kasih atas kesempatan belajar akan hukum Tuhan yang kekal, yang sudah banyak orang lupakan dan merasa mengenal Allah tetapi tidak mengikuti perintah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri kami sendiri. Berkatilah para pemirsa semuanya, oleh pertolongan Roh Kudus, jamah hati kami semua, supaya kami boleh benar-benar melihat untuk mengikuti perintah Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kepada kami kuasa
untuk mengikutinya. Berkati pemerintah kami, berkati kami semua ya Bapa, supaya kami menjadi orang yang terus lapar dan haus belajar kebenaran Tuhan. Akhirnya kami beroleh hidup yang kekal. Dengarlah doa seruan kami ya Allah. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. All you've given to me